Pernah nggak sih kamu bangun tidur terus merasa hidupmu itu kayak sinetron striping yang adegannya ganti-ganti cepat, dramanya makin lama makin absurd? Itu yang aku rasain minggu ini. Baru juga seminggu jadi pacar bohongan Dimas, hidupku udah kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Dan sekarang, Dimas minta aku pura-pura pacaran di depan teman-teman kantorku. Cuma buat satu acara, Diu, aku harus datang ke pameran arsitektur dan kamu juga diundang. Kan cocok tuh kelihatan kayak pasangan karier yang modern. Kata Dimas, santai sambil ngadu kopi yang kayaknya lebih mahal dari gaji bulanan aku. Aku melongo. Lo tahu gak sih betapa ribetnya itu? Teman-teman kantor gue udah curiga dari kemarin. Tiba-tiba muncul cowok kaya, ganteng, bawa mobil Fortuner, terus ngajak gue dinner. Ini bukan FTV, Mas. Dimas nyengir. Justru karena itu, kita harus mainin peran ini lebih total, biar mereka percaya. Astagfirullah, ini cowok bener-bener niat banget. Aku curiga dia dulu waktu kecil sering main drama sekolah dan selalu dapat peran utama. Hari pameran tiba, aku datang pakai dress yang dikasih Dimas warna nude yang manis tapi elegan. Heels tinggi yang bikin betis bergetar. Pas masuk ballroom tempat acara, semua mata langsung nengok ke arah kami. Dimas menggandeng tanganku. Tangannya hangat, tapi jantungku malah dingin. Tenang aja, bisiknya. Kamu cuma perlu senyum dan pura-pura suka sama aku. Dalam hati aku ngedumel. Pura-pura sih gampang, yang susah tuh nahan rasa kesel liat senyum lo yang pede banget. Kami disambut Pak Bowo, bos besar di kantor tempatku kerja. Dia ngelirik kami sambil senyum penuh makna. Wah, Dewi, akhirnya kenalin juga pacarnya. Saya kira kamu tipe yang suka simpan rahasia. Aku mau jawab, tapi Dimas duluan nyaut. Kami emang pengennya santai dulu, Pak. Nggak suka drama. Kami lebih suka private, kayak hobi berdua ngopi di taman. Ngopi di taman? Itu mah gaya pensiunan, bukan pasangan muda. Aku cuma bisa senyum sambil nahan tawa. Di dalam ballroom, aku mulai sadar kalau Dimas ternyata cukup populer di dunia arsitektur. Banyak orang kenal dia, dan dia selalu ngenalin aku sebagai Dewi, pacarku. Kata pacar itu makin lama makin aneh di kupingku, bukan karena pura-puranya, tapi karena aku mulai ngerasa nyaman. Apaan sih, Du? Saat break acara, aku nyari tempat duduk sendirian. Kaki udah gemeter gara-gara heels. Dimas nyusul sambil bawa 2 gelas jus. Nih, buat kamu, katanya sambil duduk di sebelahku. Thanks, tapi lo yakin kita nggak bakal ketahuan? Tadi ada yang nanya-nanya ke aku, kok bisa kita jadian tiba-tiba? Dimas nyeruput jusnya. Aku udah bilang kan, aku yang urus. Kamu tinggal nikmatin aja. Aku geleng-geleng. Kalau endingnya kita ketahuan, gue bakal upload semua bukti dan bilang lo itu penipu cinta. Dimas ngakak, kita bukan di film, Dio. Dan disitulah masalahnya. Karena makin hari rasanya kayak iya di film. Beberapa hari setelah acara itu, suasana kantor jadi heboh. Semua orang tiba-tiba jadi wartawan dadakan. Tiap break makan siang, aku dicecar pertanyaan. Duh, itu beneran pacar kamu? Kalian ketemu di mana sih? Tinder? Kok bisa cowok seganteng itu suka sama kamu? Maaf ya, bukan maksud ngejek, tapi kamu yang terakhir itu rasanya pengen aku siram pakai es teh tawar. Tapi aku cuma jawab seadanya. Kenalan lama, terus ya gitu deh, cocok. Kalau aku jawab jujur pasti langsung dipecat dari dunia pergosipan. Malam harinya, aku dapat pesan dari Dimas. Thanks udah nemenin hari ini. Kamu keren banget. Aku balas santai. Gue cuma acting, tapi kalau ada piala gue mau ya. Dia bales pakai emoji jempol. Terus tiba-tiba nambah satu lagi. BTW, kamu cantik banget hari itu. Dag. Lah, ini kenapa aku senyum-senyum sendiri kayak anak SMP baru dapet chat dari gebetan. Aku taruh HP, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, ingat Du, ini semua bohongan,
kontrak, pura-pura, tapi kenapa hati rasanya mulai nggak pura-pura? Dan begitulah, makin dalam aku masuk ke dunia pura-pura ini, makin blur batas antara akting dan kenyataan. Apalagi dengan semua kode-kode aneh dari Dimas yang eh, kadang terlalu manis buat ukuran pacar sewaan. Tapi apa iya dia juga ngerasain yang sama? Atau aku yang mulai kelewat larut? Ya Tuhan, jangan-jangan aku jatuh cinta ke cowok yang bayar aku buat jadi pacarnya. Gawat, demi Tuhan, hidupku sekarang terasa kayak sinetron yang ratingnya naik setiap episode. Kalau dulu, aku cuma orang biasa yang kerja kantoran, ngopi, dan scroll Instagram. Sekarang jadi pacar bohongan cowok kaya yang keliling acara arsitektur dan dibicarain di setiap ruang kopi kantor. Aku cuma pengen hidup tenang, tapi apa daya, semakin aku berusaha ngurangin drama, semakin banyak drama datang. Dan hari ini drama itu bener-bener datang, tapi dalam bentuk Sinta. Sinta adalah teman sekelas aku waktu kuliah dulu. Cewek yang selalu tampil fashionable, tapi agak hobi nyeletuk hal-hal nggak penting. Kita sempat deket waktu kuliah, tapi nggak terlalu sering ngobrol. Jadi pas dia tiba-tiba muncul di kantor dan ngobrol langsung sama aku, rasanya kayak nemuin kerupuk yang meledak di dalam kuah soto. Dewi! Teriak Sinta dari seberang meja sambil melambai-lambai. Kamu pacaran sama Dimas? Aku langsung kaget setengah mati. Hah? Pacaran? Bukannya kita cuma pura-pura. Aku langsung cegat dia. Sinta, kenapa lo bisa tahu? Sinta cuma senyum lebar. Gimana nggak tahu Dewi? Semua orang di kantor udah ngomongin kalian. Lo bisa bilang ke gue, nggak usah sembunyi-sembunyi. BTW, gue lihat kemarin lo bawa mobil Fortuner, lo pacaran sama orang kaya ya. Aku hampir melempar laptop ke meja. Fortuner, mobil itu cuma pinjaman Dimas buat acara kemarin. Kenapa jadi bahan gosip kantor? Baru juga seminggu jadi pacar bohongan, udah jadi seleb kantor. Gue maksudnya bukan gitu kok, Sinta. Itu cuma acara kerja gitu. Bukan pacaran beneran, cuma pura-pura. Aku nyengir sambil setengah mati nahan panik. Sinta langsung nyengir balik. Pura-pura? Haha, Dewi kamu suka banget bercanda ya. Gue lihat cara Dimas ngeliatin lo kemarin itu bukan pura-pura. Lo jangan bohong deh. Aku pengen bilang, gue juga pengen bohong. Tapi situasi udah kebangetan. Tapi aku cuman bisa senyum awkward sambil muter otak. Sinta, lo nggak boleh bilang siapa-siapa, ya. Ini penting banget buat kerjaan gua. Sinta cuma angguk-angguk sambil tetap senyum manis. Iya ya, tenang aja. Tapi nanti malam lo harus cerita sama gua gimana rasanya jadi pacar Dimas. Lo tau kan dia kayak apa? Cowok kaya, ganteng, dan di atas rata-rata banget. Aku cuma bisa mikir di atas rata-rata gimana, gue kerja di bawah rata-rata. Tapi ya udah mending diem aja. Sore harinya, Dimas kirim pesan lagi ke aku. Isinya nggak beda jauh dari biasanya, tapi kali ini ada yang agak aneh. Lo oke kan? Gak masalah kan kalau mereka mulai nanya-nanya? Aku bales sambil nyari keberanian. Gue nggak tahu Dim, tadi Sinta udah nanya-nanya banget soal kita. Dia bales cepat. Ya udah, lu tinggal bilang aja kalau kita lagi explore hubungan. Tenang, nggak ada yang tahu kita bener-bener pacaran. Eksplorasi, ya Tuhan, aku jadi bahan eksperimen Dimas, ya. Malam itu aku dan Sinta ketemuan di kafe. Sinta udah ngeluarin list pertanyaan kayak wartawan. Jadi, apa lo beneran jatuh cinta sama Dimas? Dia nanya dengan tatapan penasaran. Aku hampir nyengir. Ya ampun, lo nggak bosen nanya gitu terus, Sinta. Sinta ngelirik aku sambil geleng-geleng kepala. Jangan bohong, Dewi. Lo pasti ada yang ngerasain kan? Gimana sih rasanya punya pacar seganteng Dimas? Aku ngerasa kayak kesurupan. Tadi Dimas nanya kalau aku nyaman. Tapi kok jadi kayak ada perasaan yang beneran tumbuh. Aku jawab sekenanya. Ya, dia.
Perhatian sih. Cuma gue nggak mau baper. Ini cuma pura-pura kan. Sinta nyengir, nyelipin, sendok ke gelas kopi. Pura-pura itu Dewi bisa jadi beneran kalau lo kebanyakan kebawa perasaan. Cowok kayak Dimas gampang banget bikin cewek lepek-lepek. Hati-hati aja. Aku langsung ngerasa ada yang aneh. Sinta ini kayak nyindir tapi juga ngingetin gua. Sering banget dia ngomong yang nyentil perasaan. Aku jadi mulai bingung. Apa sebenarnya yang aku rasain? Setelah ketemuan, aku langsung ke kantor. Di meja aku ada pesan masuk dari Dimas. Pesan yang isinya bener-bener bikin aku sadar kalau em, entah kenapa sekarang aku bener-bener lebih mikirin Dimas daripada seharusnya. Dewi, gue ada acara di luar kota minggu depan, mau ikut nggak? Aku jawab sambil mikir panjang. Kenapa sekarang gue yang dipilih? Kenapa harus ikut? Keluar kota buat apa? Dia bales. Ada acara yang penting, jadi gue perlu bawa pasangan. Tapi tenang, lu nggak perlu pakai kostum formal. Cuma santai aja. Aku terdiam. Ada perasaan aneh di sini. Apa ini beneran cuma untuk kerjaan? Atau gue makin masuk ke dalam drama yang lebih besar? Kalau aku terus-terusan ikut dalam dunia ini, lama-lama aku beneran jadi pacarnya, kan? Satu hal yang aku tahu, Dimas bener-bener gak gampang dilepas. Dan kali ini, gue mulai merasa terjebak.